Berikutnya adalah bab pertama di sini. Fadlul ilmi bi asma'illahi ta'ala wa sifatihi. Keutamaan mengetahui asma Allah dan sifat-sifatnya. Qala mu'allif, la raiba anna al-ilma bi asma'illahi wa sifatihi asraful ulumi wa asyariyah. Tidak diragukan lagi bahwasanya ilmu tentang asma dan sifat Allah, ilmu tentang nama dan sifat-sifat Allah itu merupakan ilmu syar'i yang paling mulia. Yang paling mulia. Jadi ini lebih mulia, yang paling mulia, apalagi dibanding ilmu-ilmu yang terkait dengan masalah dunia. Ilmu membuat ini, membuat itu, training membuat makanan ini, membuat makanan itu misalkan, atau mengoperasikan mesin ini, mesin itu aja kadang butuh latihan, training ini. Nah ini ilmu tentang asma Allah dan sifat-sifatnya ini ilmu yang paling, ilmu syar'i yang paling mulia, apalagi dibanding ilmu dunia. Makanya hendaknya menjadi pelajar motivasi. Bagaimana kita lebih termotivasi. Kalau kita dulu mempelajari ilmu-ilmu yang sifatnya hanya sifat duniawi aja semangat gitu, ya, bahkan mengeluarkan biaya yang besar pun dibayar gitu. Maka tentu sekarang, apalagi ketika orang-orang sudah mempunyai kesibukan pekerjaan dan semisalnya, maka kita sempatkan waktu untuk bisa memahami, mendapatkan ilmu dari tentang asma Allah dan sifat-sifatnya. Wa askal maqasid al-aliyah wa a'jamul ghayati sunniyah as-saniyah lita'alluqihi bi asrafi ma'lum wa huwa Allah azza wa jalla fa ma'rifatuhu subhanahu wa ta'ala wa ilmu bi asma'i wa sifatihi wa af'alihi ajallu ulumiddin kulliha. Tidak diragukan lagi bahwasanya ilmu tentang asma Allah dan sifat-sifatnya merupakan ilmu syar'i yang paling mulia dan tujuan yang paling suci, yang tujuan yang paling agung, karena ilmu itu ini terkait atau berkaitan dengan sesuatu zat yang paling mulia, yang paling agung, bi asrofi ma'lumin. Jadi ilmu yang diilmui, karena yang dibahas ini adalah yaitu Allah azza wa jalla. Jadi keutamaan ilmu itu dinilai dari apa yang dibahas. Ilmu kan banyak, itu macam-macam. Maka apa sih yang dibahas di ilmu itu? Maka ini menunjukkan tingkat ilmu itu. Karena ini ada ilmu tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang maha menciptakan, maha pencipta semua alam semesta, demikian juga zat satu-satunya sembahan yang hak untuk disembah. Maka tentu ilmu yang membahas tentang itu ada ilmu yang paling mulia. Kenapa? Karena mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, mengilmui tentang asma dan sifat-sifatnya, dan juga af'alihi, apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini merupakan ajallu ulumiddin kulliha, merupakan ilmu-ilmu agama yang paling agung, dan menginginkan wajah Allah merupakan juga maksud tujuan yang paling agung, karena itu keikhlasan. Wa ibadatuhu asraful a'mal. Perhatikan ya, ilmu, ketika ilmu itu membahas tentang masalah nama dan sifat-sifat Allah, menjadi ilmu yang paling agung. Tujuan, ketika ini tujuan melakukan sesuatu, tujuannya karena Allah, maka sesuatu karena Allah, maka tujuan yang paling mulia. Ketika orang melakukan sesuatu, kenapa? Karena ingin ini, hanya ingin mendapatkan uang, ingin mendapatkan ini usaha dunia, maka tujuan yang paling agung, tujuan karena Allah. Demikian juga ibadah. Beribadah kepada Allah merupakan asraful a'mal, amalan yang paling mulia. Karena beribadah kepada Allah.
Ini merupakan amalan yang paling mulia. Dan pujian kepada Allah, sanjungan kepada Allah dengan menggunakan asma dan sifat-sifatnya, dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, dan memuji Allah, mengagungkan Allah, ini merupakan asraful aqwal, merupakan ucapan yang paling mulia. Apa ucapan yang baik setelah Al-Quran? Apa ya? Perkataan ucapan yang mulia yang bagus setelah Al-Quran, karena sebagai ucapan kalamullah. Setelah itu apa? Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar. Akhirnya dia menyebutkan itu termasuk bagiatus sholihat. Subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar. Ini sanjungan, pujian pada Allah, akan nilainya aku. Maka kalau zikir apa, baca apa, sudah baca aja. Subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah, ini maha suci Allah. Walhamdulillah, segala puji bagi Allah, pujian. La ilaha illallah, tiada sembahan yang hak disembah kecuali Allah, ucapan tauhid, kalimatut tauhid. Allahu akbar, takbir. Allah maha besar artinya. Maka kalau hanya sekedar misalkan Allah, 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 Allah gitu, zikir begitu, ya maka ini tidak ada ini tuntunannya itu. Artinya kalau bisa zikir itu ya lengkap. Karena kalau hanya Allah saja, pujiannya di mana? Enggak ada. Tapi kalau subhanallah, maha suci Allah, ini pujian. Maka kita hafalah dua kalimat yang mudah diucapkan, ringan di lisan, berat di timbangan, dicintai oleh Ar-Rahman. Apa? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi. Ini satunya pensucian dan satunya sanjungan. Maka ini bangsa mengucapkan ucapan tasbih subhanallah dan tahmid ini memenuhi ruang antara langit dan bumi. Subhanallah wa bihamdihi. Ini ada sanjungan. Wa bihamdihi, memuji Allah. Pujian pada Allah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Maka ini merupakan jadi sanjungan, pujian kepada Allah. Pengagungan Allah merupakan asraful aqwal, daripada ngomong-ngomong yang enggak bermanfaat, ngelamun, atau juga apalagi daripada nyanyi, mendengarkan lagu-lagu, mendengar tadi subhanallah, alhamdulillah, zikir, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Dicatat semua itu. Ada pahala yang besar. Tanjungkan wadzalika asasul hanafiyyati millati Ibrahim alaihissalam, dan itu merupakan asas dasar agama milah Ibrahim alaihissalam, ajaran Ibrahim yang lurus. Wa huwa dinul ladzi istama'a alaihi jami'un nabiyyin wa alaihi ittafaqat kalimatuhu wa tawatu asqalatuhum wa tawarada nusuhum wa bayanuhum bal innahu akhadul mahawili al-azimah alati aliha tartakisu da'watuhum min awalihim ila khatamihim Muhammad sallallahu wa sallamu alaihim ajma'in. Wa huwa din, itu agama Islam, milah Ibrahim, dialah agama yang terkumpul padanya semua, jadi apa? Para nabi. Jadi agama para nabi sama. Semua nabi agamanya apa? Ya Islam. Wa ali ittafaqat kalimatun, di atasnya lah. Jadi kalimat-kalimat mereka itu ya, sama, ketemu di situ. Demikian juga nasihat para nabi, penjelasan tentang tauhid, semuanya mengajak manusia agar mereka jadi beribadah kepada Allah, mengajak kaumnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bahkan semua dakwah-dakwah Nabi dan Rasul terpusat untuk mentauhidkan Allah. Mulai dari awal Rasul yang pertama hingga yang terakhir, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Banyak di Al-Quran mengatakan ayat-ayat yang menyebutkan setiap Nabi mengatakan ya qaumi ubudullaha ma lakum min ilahin ghairuhu, wahai kaumku sembahlah Allah saja yang tidak ada semuanya hak disembah kecuali Dia. Dan semakin banyak menunjukkan dakwah semua Rasul sama. Wa ursilu bid-da'wah ila Allah azza wa jalla. Mereka semua para rasul diutus untuk berdakwah, mengajak manusia kepada Allah azza wa jalla, untuk menyembah Allah azza wa jalla. Wa bayan at-tariq al-musil ilaihi. Dan semua rasul ini semua misinya apa? Menjelaskan jalan yang bisa mengantarkan kepada Allah, yang bisa menyampaikan kepada Allah. Demikian juga menjelaskan tentang keadaan orang-orang yang didakwai setelah yang diajak atau didakwai setelah mereka bisa sampai kepadanya. Maka ini adalah tiga kaidah yang penting. Fi kulli millatin ala lisani kulli rasul, dengan setiap agama melalui lisan setiap rasul. Maka dalam masalah ini Al-Allamah Ibnu Qayyim mengatakan, sesungguhnya dakwah para rasul itu berkisar pada 3 perkara. Dakwah para rasul ini berkisar pada 3 perkara. Yakni ta'rifur rabbi al-mad'u ilaihi bi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi. Memperkenalkan Allah azza wa jalla, yang diserukan, ini memperkenalkan Allah subhanahu wa ta'ala, Allah azza wa jalla melalui asma-asmanya, asma dan sifat-sifatnya, wa af'alihi. Jadi supaya para hamba ini mengenal Rabbnya, mengenal Allah azza wa jalla, mengagungkan Allah azza wa jalla. Ini dakwah. Yang kedua, as-sani ma'rifatu tariqah al-musilah ilaihi. Nah ini tadi pertama memperkenalkan hamba ini kepada Allah, supaya hamba ini kenal kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, mengetahui jalan yang bisa mengantarkan kepada Allah. Ya, kita tidak akan bisa mengetahui jalan untuk mengenal Allah kecuali melalui Rasul. Ajaran dibawa oleh Rasul. Maka beribadah itu melalui jalan yang dibawa oleh para Rasul. Apa jalan yang bisa mengenal, jalan yang bisa mengantarkan kepadanya, yaitu wahya dzikruhu wa syukruhu wa ibadatuhu allati tasma'u kamala hubbihi wa kamala dzullilah. Yaitu berupa apa? Berzikir kepadanya. Ya, bagaimana cara berzikir pada Allah? Ya, sesuai dengan tuntunan yang dijelaskan, dicontohkan oleh Rasul. Dan bagaimana mensyukurinya, mengingatnya, bersyukur kepadanya, dan beribadah kepadanya. Ya, semua itu memadukan yakni kamala hubbihi, kesempurnaan rasa cinta, sempurnanya rasa cinta kepadanya, dan juga rasa hina kepada Allah. Maka ibadah itu apa? Yaitu memadukan antara rasa cinta kepada Allah dan juga menghinakan diri kepada Allah. Cinta kepada Allah dan menghinakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, aslus salis ta'rifuhu ma lahum ba'da wusuli ilaihi bidari karamatihi minan na'imi alladhi afdaluhu wa ajaluhu ridahu anhum wa tajallihi lahum wa ru'yatuhum wajahahu al-a'la wa salamu alaihim wa taklimuhum iyahum. Dan yang ketiga adalah tadi mengenalkan para hamba, mengenalkan Allah kepada para hamba, supaya manusia ini kenal dengan Allah. Yang kedua tadi mengetahui jalan yang bisa mengantarkan mereka kepada Allah, yaitu beribadah, zikir, mengingat
Allah, beribadah pada Allah. Ini dakwahnya. Dakwah Rasul semua begitu. Yang ketiga adalah jadi mengenalkan mereka, menjadikan supaya mereka tahu apa sih yang mereka dapatkan nanti setelah taat pada Allah itu. Apa? Ya, setelah mereka bisa sampai kepada Allah, apa yang mereka dapatkan? Bidari karomatihi, yaitu di surganya nanti, yaitu berupa kenikmatan yang paling utama dan paling agung adalah mendapat ridho Allah. Demikian juga ini mereka bisa melihat wajah Allah dan taklimu iyahum, Allah berbicara dengan mereka. Maka ini sesuatu kenikmatan yang paling agung. Jadi dakwah ya di situ. Intinya di ada tiga itu. Maka ini yang ya berupaya untuk bisa kita ketahui, ya, untuk bisa kita mendapatkan hal itu. Kemudian waqala, satu lagi waqala fi sa'ni bayani khatamin Rasul sallallahu alaihi wasallam lihat dan matabil adim fa'arrafa an-nas rabbahum wa ma'budahum wa yatama yumkinu an tanalu qawahum min al-ma'rifah wa adda wa a'ada wa ikhtasara wa atnama fi dzikri asma'i wa sifati wa af'alihi hatta tajallat ma'rifatuhu subhanahu wa ta'ala fi qulubi ibadihi al-mu'minin. Dan dia mengatakan tentang apa yang dijelaskan oleh Rasul sebagai penutup para Rasul oleh Rasulullah SAW, yakni tentang hal yang agung ini. Maka Rasulullah SAW ini mengenalkan manusia kepada Rabbnya, kepada sembahannya, yakni dengan semaksimal mungkin agar mereka bisa mengenal atau mendapatkan ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala, berupaya untuk bagaimana umat ini bisa mengenal dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, dengan menjelaskan tentang nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, dan juga apa yang dilakukan oleh Allah taala, termasuk ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala, hingga tampak jelas. Jadi mereka bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala di dalam hati para hambanya, orang yang beriman. Jadi menjelaskan tentang itu. Allah Ta'ala berfirman, awalam yakfihim anna anzalna alaika kitaba yutla alaihim inna bidzalika la rahmatan wa dzikra liqaumin yu'minun. Tidakkah cukup alam yakfi bagi mereka bahwasanya kami telah menurunkan kepadamu Alkitab, Al-Quran, yusla alaihim, yang dibacakan kepada mereka, sesungguhnya di dalam hal itu sungguh terdapat rahmah, merupakan rahmah, kasih sayang, wa dzikra liqaumin yu'minun, dan peringatan bagi orang-orang yang beriman. Baik, ini sampai di sini dulu dari kita. Semoga ini menjadi paling tidak ada gambaran bahwasanya ilmu tentang pembahasan tentang Asmaul Husna ini sangat penting, dan semoga nanti dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kita semuanya untuk bisa mendapatkan faedah dari ilmu ini. Demikian juga bisa menambah tauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman tanfa'una bih. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.